Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Ahmad Juni Nasution, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8, semester 1, kurikulum 2013. Buku ini adalah keluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud 2014. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai gerak pada tumbuhan, teman-teman. Ada 3 jenis gerak pada tumbuhan. Teman-teman masih ingat ada apa aja? Oke, kita langsung di sini ya, kita cocokkan. Ada endonom, ada higroskopis, dan ada esionom. Langsung teman-teman kita bahas teman-teman satu-satu ya. Apa itu gerak endonom? Ya, gerak endonom adalah gerak, endonom. Ini endonom ya teman-teman ya. Adalah gerak yang terjadinya ini secara spontan, teman-teman. Spontan, spontan. Tidak diketahui penyebabnya, teman-teman, dan tidak memerlukan rangsangan dari luar. Jadi tidak perlu rangsangan dari luar, teman-teman. Kenapa? Karena rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Contoh, ini adalah gambar dari pergerakan sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla. Nih, rotasi, ini gerak rotasi dengan melihat adanya pergerakan klorofil, sirkulasi klorofil. Oke, ini lihat nih teman-teman nih, saya blok nih di sini. Di sini ada gerak rotasi, teman-teman, pada sel-sel daun hidrilla verticillata. Ini nama ilmiah dari hidrilla, tumbuhan hidrilla ya, yang di kelas 9 di percobaan dalam air gitu. Tidak diketahui diketahui dengan gerak sirkulasi klorofil. Jadi ini adalah gerak autonom, nama lainnya adalah endonom, nama lainnya adalah autonom. Nah, ini terjadi di dalam tumbuh-tumbuhan, yaitu pergerakan sitoplasma siklosis namanya. Nah, gitu teman-teman. Itu adalah endonom dari dalam ya. Jelas. Oke, sekarang higroskopis, teman-teman. Higroskopis itu adalah terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel ya, sehingga terjadi pengerutan, teman-teman, yang tidak merata. Contohnya peristome nih. Peristome kenapa membentang atau menggulungnya gigi-gigi ini, ada yang menggulung, ada yang mengulur gigi-gigi peristoma pada sporangium lumut ya. Lumut, teman-teman. Nah, ini adalah karena kadar air. Contoh lain adalah polong-polongan, kacang-kacangan suka membuka kan buah-buahannya, kulit buah-buahannya, merekah kulit buah-buahannya. Nah, ini karena perubahan kadar air, teman-teman. Itu namanya higro itu air ya. Kopis, perubahan kadar air, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ini cukup panjang, teman-teman, karena dibagi-bagi lagi ini. Ini namanya esionom, teman-teman. Esionom adalah disebabkan adanya rangsangan dari luar lah, lingkungan sekitar, teman-teman. Ini kata kuncinya. Dibedakan menjadi 3, teman-teman. Tropisme, taksis, nasti. Nah, ini akan dibagi lagi. Tropisme nanti dibagi-bagi, taksis dibagi-bagi, nasti dibagi-bagi. Oke, tropisme. Kita bahas ke tropisme. Apa kata kuncinya? Saya ingin menambahkan bahwa di sini tidak ada. Sebetulnya di sini ada yang perlu dan sering dibahas oleh guru-guru yang lain adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi. Ini arah datangnya rangsangan ini mempengaruhi ya, teman-teman ya. Ini arah rangsangan, ini kata kunci ya. Jadi dipengaruhi, teman-teman. Nih, dipengaruhi nih ya, arah rangsangan. Itu disebut tropisme. Tapi ada tambahan nih, teman-teman, yaitu yang bergerak, teman-teman. Misalnya ada tumbuhan nih, ada akar, ada batang, daun. Yang bergerak itu misalnya daunnya saja, atau batangnya saja, atau akarnya saja. Ini tuh bagian, teman-teman, bagian tumbuhan. Jadi sebagian saja. Ada tropisme positif dan ada yang negatif. Oke, ntar kita akan bahas. Ada beberapa jenis tuh, ada geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme. Yang penting kita ingat hafal kata-kata awal-awalnya geo ya, itu. Tapi ada 5 ya, teman-teman. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk tropisme ini, gerak tropisme. Oke, lanjut. Nah, kita ke geotropisme, teman-teman. Geotropisme ini disebabkan oleh gravitasi dong. Yang kalau ke atas berarti geotropisme
negatif, kalau ke bawah berarti positif gitu teman-teman. Berarti akar menuju ke geotropisme atau gravitoropisme berarti itu adalah gerak menuju pusat bumi teman-teman. Itu disebut geotropisme. Hidrotropisme samalah akar mencari air, itu disebut dengan hidrotropisme, mencari air ya teman-teman, karena rangsangan sumber air menuju sumber air nih. Oke. Kemudian tigmotropisme, tigmo itu ya teman-teman, saya ingin lebih pertajam bahwa tigmo itu berbeda dengan seismo ya teman-teman. Kenapa? Karena tigmo itu adalah akibat sentuhan rambatannya atau media tanamnya. Jadi harus ada media tanam teman-teman, media tanam ya, berupa benda mati atau tumbuhan lainnya. Contoh misalnya ini tumbuhan pada mentimun, kacang panjang ya, kacang panjang, mentimun. Selain itu juga misalnya teman-teman pernah tahu kan ada tumbuhan tumbuhan anggur lah ya, merambat gitu karena menyentuh bagian tubuh tumbuhannya, menyentuh pada bagiannya menyentuh pada media tanamnya teman-teman. Jadi sentuhan media tanam teman-teman. Beda dengan seismo itu getar, nanti kita akan bahas dinasti ya. Oke, fototropisme, fotokopi cahaya, foto itu cahaya teman-teman, foto ya. Atau nama lainnya heliostropisme. Nah, ini kalau positif menuju ke arah cahaya, kalau negatif berarti melawan arah cahaya gitu aja teman-teman. Ini positif sama negatif apa bedanya ya kan? Gampang lah itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sekarang kemotropisme. Nah, kimia ya. Nanti kalau kita paham kata-kata awalnya udah gampang ya. Tropisme, bagian tubuh tumbuhan. Apa bagian tubuh tumbuhannya? Yaitu buluh teman-teman. Nih, tadi awalnya tidak ada pergerakan buluh, sekarang ada pergerakan buluh menuju ke sel bakal buah. Nah, ini terjadi pada bunga ya. Serbuk sari terlempar ke kepala putik, terus terbentuklah buluh. Buluh itu akan membawa sel gamet menuju sel telur. Tapi bukan pergerakan sel gamet jantannya teman-teman, melainkan buluh serbuknya. Buluh serbuknya kenapa? Karena dia bergerak menuju zat gula, karena ada pengaruh zat gula teman-teman pada yang dikeluarkan bakal buah. Jadi zat gula inilah yang disebut dengan zat kimia ya. Sedangkan tadi buluhnya adalah yaitu bagian tubuh tumbuhan yang bergerak. Jadi disebut dengan kemotropisme karena bagian tumbuhan. Beda dengan taksisnya apa? Ini taksis ya. Kategori kedua. Tadi kita udah bahas semua entropisme, tropisme sampai kemotropisme. Taksis dibagi menjadi dua teman-teman. Ada kemotaksis dan ada fototaksis. Di sini ya, kemotaksis dan fototaksis. Oke, kemotaksis tentu kimia dong, kemo namanya juga. Fototaksis karena berupa rangsangan cahaya. Tapi kita akan bahas dulu nih, taksisnya itu sendiri apa sih? Nah, teman-teman, bedanya taksis dengan tropisme adalah kalau tadi sebagian tubuh tumbuhan, kalau ini adalah seluruh bagian ya, seluruh bagian tumbuhan teman-teman, seluruh bagian. Dipengaruhi juga oleh sumber rangsangan. Arahnya dipengaruhi juga teman-teman. Jadi berpengaruh arahnya, tapi ini seluruh bagian. Jadi itu bedanya dari tropisme adalah ini seluruh bagian. Kalau tadi bagian tubuh tumbuhan, kalau ini seluruh bagian. Contohnya adalah spermatozoid menuju ke sel telur di acrygonium nih teman-teman, yang dari ateridium menuju ke acrygonium karena adanya zat gula dan protein. Karena kimia maka disebut dengan kemotaksis. Tapi satu kesatuan teman-teman. Ini sperma ini pindah. Jadi sperma itu gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu katanya. Atau satu kesatuan lah ya, tidak terpisah-pisahkan. Jadi satu sperma itu menuju ke sel telur gitu teman-teman. Nah, kalau fototropisme contohnya adalah pergerakan kloroplas. Kloroplas itu kan organel sel teman-teman ya. Karena satu kesatuan kloroplas itu pindah teman-teman. Jadi kalau ada di sel misalnya sel tumbuhan ya kan, ini kloroplas di sisi sini ada cahaya misalnya,
ke sebelah sini, maka kloroplasnya pindah ke arah sini teman-teman. Nah, berkumpul lah di sini misalnya. Nah, itulah dari pergerakan fototaksis teman-teman, karena kloroplasnya menuju ke cahaya. Fototaksis. Oke, lanjut ke nasti. Nasti ini ada banyak juga teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 teman-teman. Ada niktinasti, naik malam ya, niktinasti. Contohnya tumbuhan leguminosae ya, nosae. Nah, ini pada siang hari agak mekar ya, tapi pada sore hari atau menuju malam hari itu sudah menguncup semua. Itu terjadi karena tekanan Tugor teman-teman berubah. Tekanan Tugor itu apa sih? Tekanan membran sel terhadap dinding sel. Jadi niktinasti berkaitan dengan adanya rangsangan menuju malam hari teman-teman. Oke, kemudian fotonasti ya tahulah ya, karena cahaya. Oh ya, tapi nasti itu apa sih? Oke, nastinya tadi belum dijelasin. Nastinya adalah, bedanya dari tropisme adalah ini sebagian sama kayak tropisme, tapi karena akibat rangsangan luar tidak tetapi geraknya arahnya tidak dipengaruhi teman-teman. Tidak dipengaruhi arah datang rangsangan. Ini bedanya teman-teman. Jadi mau dari mana aja rangsangannya dia nggak menuju ke rangsangan. Soalnya kenapa? Misalnya di seismonasti ya, agak ngeri juga ya kalau seandainya ternyata pas kita getarkan, ini seismo kan getar ya teman-teman, seismonasti itu getar gitu ya. Ketika kita getarkan Putri Malu gitu ya, ternyata dia bukannya justru menguncup saja, tapi mendekati kita gitu ya. Wah, jadi tidak ada arahnya ya kan, menguncupnya ya kemana arahnya, tidak mengikuti arah rangsangan gitu teman-teman ya kan. Ketika Putri Malu kita pegang itu, Putri Malu itu termasuk seismonasti, itu berbeda dengan tikmonasti teman-teman menurut saya ya, karena oke lah nggak apa-apa, pokoknya tikmo itu sentuhan pada pada media tanam atau rambatannya, tapi kalau seismonasti seismograf, getaran teman-teman. Jadi si Putri Malu itu masuknya seismo, getaran ya. Nama ilmiahnya Mimosa pudica. Oke. Nah, kemudian kalau fotonasti contohnya adalah bunga tulip ini bunga pukul 4, bunga pukul 4 Mirabilis jalapa, ini pada sore hari ini teman-teman nih mekarnya. Jadi sore hari dia mekar. Nah, itu disebut dengan fotonasti, karena tidak juga mengikuti arah mataharinya, tidak mengikuti arah cahayanya. Yang penting dia pukul 4 aja dia mekar gitu. Kemudian termonasti karena akibat adanya perubahan suhu teman-teman. Contohnya bunga tulip ini yang tadi saya katakan. Karena di musim semi lebih hangat daripada musim dingin. Oke, gampang ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah gerak nasti kompleks. Contohnya adalah stomata. Kenapa stomata? Stomata kan di bawah daun ya, karena stomata sering membuka ketika misalnya perubahan kadar air, atau karena cahaya ya kan, karena suhu berubah, karena zat kimia, protein atau gula. Maka ini disebut dengan nasti kompleks karena beberapa hal yang menjadi pemicunya. Jadi bukan cuma satu teman-teman, ada banyak faktor. Dan arahnya tadi nasti itu sebagian-bagian tumbuhan dan arahnya tidak mengikuti arah rangsangan teman-teman. Oke, kita langsung ke soal saja teman-teman. Ada 2 soal ini teman-teman. Nomor 1, gerak tumbuhan yang memerlukan rangsangan berupa perubahan kadar air. Aduh, gampang, easy ya teman-teman ya. Sekarang udah semakin paham, ini kadar air berarti higroskopis. Dah, D jawabannya, D. Oke. Nomor 2, gerak tumbuhan berikut bukan nih, kata kuncinya kata bukan nih, hati-hati nih. Gerak nasti ingat ya teman-teman ya, sebagian terus tidak mengikuti arah rangsangan. Berarti oke, kita sebutkan nih, menguncupnya tanaman daun leguminase ini kan niktinasti ya, nasti tadi nih. Tidak mengikuti arah rangsangan dong, ini nasti juga. Pukul 4 ya nggak ada arahnya juga ya, itu namanya fotonasti gitu ya. Putri Malu seismonasti, berarti merekahnya kulit buah-buahan ini adalah higroskopis ya, karena kan polong-polong ini udah dibahas di higroskopis. Jadi itu teman-teman
pembahasan kita tentang gerak tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.